Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, adik-adik sekalian, pada hari ini kita akan belajar sebuah materi yang berkaitan dengan perang Khandaq. Sebelum kita belajar, mari kita awali kelas kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, adik-adik sekalian, sudah siap semua ya? Kita menuju ke materinya tentang perang Khandaq. Sudah semua dibaca ya? Tadi sudah dibaca-baca. Sekarang kakak akan menambahkan penjelasan tentang perang Khandaq. Baiklah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perang Khandaq. Nah, apa itu perang Khandaq, adik-adik sekalian? Ini merupakan salah satu sejarah paling penting dalam dunia Islam, di mana perang ini mengajarkan kita tentang apa itu kerjasama, kecerdikan, serta keimanan. Nah, apa itu perang Khandaq? Ini terjadi pada tahun kelima Hijriah. Di mana? Ada yang tahu? Ya, perang ini terjadi di kota Madinah. Siapa saja yang terlibat dalam perang ini? Ternyata adik-adik sekalian, perang Khandaq ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Itu tadi ya, terjadinya pada tahun 5 Hijriah setelah hijrahnya Nabi ke Madinah. Dipimpin langsung oleh beliau. Siapa yang dilawan dalam perang Khandaq? Yang dilawan adalah pasukan gabungan dari kafir Quraisy serta berbagai suku-suku lain yang ada di kota Madinah yang disebut Azhab. Nah, mengapa perang ini disebut sebagai perang Khandaq? Nah, karena kaum muslimin pada saat perang ini itu menggali parit atau dalam bahasa Arab Khandaq untuk melindungi Madinah dari serangan musuh. Jadi parit dibuat di sekeliling kota Madinah sebagai pelindung pertama pencegahan dari serangan kaum kafir Quraisy. Strategi ini itu diusulkan oleh siapa? Ya, ini diusulkan oleh Salman Al-Farisi, seorang sahabat Nabi. Beliau berasal dari Persia. Lanjut ya, jadi bagaimana strategi dan jalannya perang ini? Yang pertama itu ada persiapan dari Nabi Muhammad serta para sahabat, di mana Nabi mengajak para sahabat untuk menggali parit di sekitar kota Madinah. Semua yang bekerja itu sama, tanpa memandang kekayaannya ataupun jabatannya. Jadi semuanya setara, bekerja untuk menggali parit.
Nah, strategi parit ini untuk mencegah musuh masuk ke kota Madinah karena mereka tidak terbiasa, karena musuh itu tidak terbiasa untuk menghadapi perang dengan strategi seperti ini. Ternyata strategi ini berhasil teman-teman, di mana kaum Ahzab, yaitu kaum musuh itu kelelahan dan kelaparan karena tidak bisa menembus parit yang telah dibuat oleh pasukan Nabi. Serta Allah mengirimkan angin yang kencang yang menghancurkan tenda-tenda musuh. Alhamdulillah, setelah berbagai strategi dan usaha yang dilakukan oleh pasukan Nabi Muhammad, setelah bertahan beberapa minggu, pasukan Ahzab akhirnya mundur. Jadi kebayang ya bagaimana umat Islam pada saat itu menang tanpa harus bertarung secara langsung. Nah, adik-adik sekalian, apa nih kira-kira pelajaran yang bisa kita dapat dari kisah perang Khandaq? Yang pertama adik-adik, yaitu kerjasama itu penting. Sebagaimana semua sahabat Nabi termasuk Nabi secara langsung itu ikut bekerja menggali parit, membuat Khandaq. Pelajaran atau hikmah yang kedua yang bisa kita ambil yaitu kita harus menggunakan akal serta berbagai strategi dalam menghadapi tantangan. Ada ikhtiar di situ. Kita lakukan ikhtiar secara maksimal agar Allah Subhanahu wa taala itu memberi hasil yang terbaik. Itu tadi strategi menggali parit itu yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Meskipun musuh lebih banyak, kaum muslimin tetap percaya kepada Allah dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Tadi setelah ikhtiar dengan maksimal membangun parit dengan usaha yang maksimal, kaum muslimin selanjutnya itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun jumlah musuh itu lebih banyak daripada kaum Nabi Muhammad, kaum muslimin tetap percaya diri dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tawakal atau berserah diri. Nanti kita pelajari lebih lanjut lagi apa itu bertawakal, apa itu tawakal. Baiklah adik-adik, itu tadi kisah dari perang Khandaq. Semoga kita bisa belajar untuk bekerja sama, berpikir cerdas, serta bertawakal dengan sungguh-sungguh, memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan atau hikmah yang dapat kita pelajari dari kisah perang Khandaq. Demikian kelas kita hari ini, semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan bisa mengambil pelajaran penting dari kisah perang Khandaq. Tadi beberapa poin-poin pelajaran yang bisa kita ambil. Semoga adik-adik sekalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup kelas kita dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.